Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agung Sefriandi, NIM 2018 143 035, kelas 5A, Prodi PGSD. Baiklah, di video kali ini saya akan melaksanakan simulasi pembelajaran dari mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang diasuh oleh dosen pengasuh, yaitu Ibu Putriana Dewi Nur Hasanah, Magister Pendidikan. Di mana di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap, yang dimana kelasnya yaitu terdiri dari kelas 4 dan kelas 5. Dan dari kelas 4 dan kelas 5 ini juga memiliki mata pelajaran yang berbeda. Untuk kelas 4 itu mata pelajarannya Bahasa Indonesia, dan kelas 5 itu mata pelajarannya PKN, yang dimana untuk Bahasa Indonesia kelas 4 itu materi yang akan dibawakan adalah ejaan dan tanda baca, yang dimana akan berfokus pada tanda baca. Nah, yang dimana PKN juga materinya yaitu tentang organisasi di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, yang dimana akan difokuskan ke lingkungan sekolah terlebih dahulu. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan di awal, dan sesudah dari penjelasan saya ini, saya akan melaksanakan simulasi videonya. Baiklah, tanpa panjang dan lebar lagi, mari kita mulai simulasi pembelajaran kelas rangkap kelas 4, kelas 5 dengan materi atau mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN. Selamat pagi anak-anak. Iya, pintur banget murid-murid Bapak ini ya. Baiklah, hari ini kebetulan kakak kelas kalian, kelas 5B, itu sedang belajar PKN. Tapi berhubungan dengan Bapak Samsudin yang sedang tidak bisa hadir pada hari ini, meminta tolong kepada Bapak untuk mengawasi kelasnya. Maka dari itu, Bapak memutuskan agar kelasnya digabung aja ya. Sekalian nanti misalnya ada yang mau minta bantuin belajar sama kakak kelasnya, nanti bisa kok minta tolong sama kakak kelasnya, nggak apa-apa kan? Oke, sip. Pinter murid Bapak ini. Oke, sudah digabung ya. Ayo duduknya yang rapih biar enak belajarnya, oke? Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, siapa yang mau pimpin doa dulu? Yuk, bener. Itu yang di tengah mau pimpin doa ya. Yaudah, yuk pimpin doa, yang teman-temannya pimpin doa. Oke, makasih ya udah dipimpin doanya. Sekarang Bapak absen dulu ya. Siapa yang gak hadir hari ini? Hadir semua? Keren. Keren, murid Bapak hadir semua. Pada semangat ini kayak mau belajar. Oke, kalau gitu Bapak akan jelasin kepada kelas 4 dan kelas 5 hari ini belajar apa aja. Untuk kelas 4 kita belajar Bahasa Indonesia tentang tanda baca. Dan kelas 5 kita belajar PKN tentang organisasi di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Yuk, semuanya dibuka buku pelajarannya tentang yang udah Bapak jelasin tadi ya. Kalau udah siap, kita mulai belajarnya. Oke? Oke, untuk kelas 5 sekarang dibaca dulu bukunya ya, tentang penjelasan organisasi di sekolah, sembari Bapak menjelaskan kepada adik kelasnya. Ya, jangan ribut ya. Nah, sip, pinter. Ini baru murid Bapak ini. Ya, dibaca dulu ya, dibaca. Bapak mau ke adik kelasnya dulu. Oke, untuk anak kelas 4, Bapak mau jelasin apa itu tanda baca. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu tanda baca? Iya, bener. Tanda baca itu yang ada titik, koma, huruf kapital, tanda seru, tanda tanya. Sebenarnya masih banyak tanda baca lainnya, tapi kita fokus ke yang ini dulu ya. Kalau udah bisa, nanti kita lanjutin ke tanda baca yang lainnya. Oke? Baiklah. Yang pertama itu ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, dari tanda titik itu ada suatu kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, yang berarti kalimatnya udah berakhir, stop sampai di situ. Contohnya kayak kita memperkenalkan diri kita. Halo, perkenalkan nama saya Agung. Udah, stop. Sampai situ aja dikasih tanda titik.
Jadi di setiap kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Ngerti ya? Nah, terus kita lanjut ke yang kedua, yaitu tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, atau kasihan dari kata lain yang terdapat dalam kalimat. Nah, jadi kalau tadi kan ada tanda titik yang diakhiri dengan tanda titik, di setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik. Nah, tapi kalau di tanda koma di dalam suatu kalimat itu ada tanda komanya sebagai untuk jeda kita mengambil napas untuk melanjutkan membaca kalimat selanjutnya. Jadi misalnya kalau nggak ada tanda koma, itu kita bacanya lurus aja. Jadi nggak ada stopnya. Kita nggak bisa napas, nggak bisa ngambil napas, nggak bisa istirahat. Jadi misalnya contohnya kayak Bapak contohin, misalnya gini. Pada pagi hari saya pergi ke pasar, koma. Nah, pada suatu hari saya pergi ke pasar. Dilanjutin lagi, saya pergi bersama ibu saya. Titik. Nah, jadi seperti itu. Jadi tanda koma itu digunakan untuk stop sebentar, berhenti sebentar untuk menarik napas dan melanjutkan bacaan selanjutnya atau kalimat selanjutnya. Ngerti ya untuk tanda koma ya? Nah, terus tanda koma juga biasanya itu dipakai buat bikin surat. Nah, yang dimana suratnya itu misalnya contohnya kayak gini. Di atasnya kan sering di pojok kanan kan, misalnya anak-anak lagi sakit kan pasti bikin surat kan orang tuanya. Jadi cara bikinnya adalah kita kan tinggal di kota Palembang, jadi tulis kotanya Palembang, koma misalnya tanggal hari ini 11 Desember 2020. Nah, jadi seperti itu di pojok kanan atas untuk penulisan tanggal pada surat. Nah, yang ketiga itu ada huruf kapital. Nah, yang dimana huruf kapital itu selain digunakan sebagai huruf pertama sebuah kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk keperluan lain. Salah satunya adalah kegunaan untuk menulis nama lembaga pemerintah. Selengkapnya diatur di dalam ejaan dan disempurnakan berikut ini. Huruf kapital sebagai huruf pertama, semua unsur nama negara, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan. Nah, jadi selain kata dan itu dia menggunakan huruf kapital. Nah, jadi untuk contohnya untuk misalnya negara, misalnya seperti negara kita nih. Negara Indonesia. Huruf I di depan itu huruf kapital. Jadi I-nya huruf kapital, yang lainnya huruf biasa. Jadi Indonesia huruf. Semua negara itu diawali dengan depannya huruf kapital. Nah, terus misalnya ada nama lembaga, misalnya dari pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan, D-nya huruf kapital, perwakilan, P-nya huruf besar, rakyat, huruf R-nya huruf kapital atau huruf besar. Nah, kalau disingkat DPR. Nah, kalau disingkat dia semuanya harus huruf kapital. DPR. Ngerti ya untuk huruf kapital ya. Nah, satu lagi. Huruf kapital ini bukan hanya di suatu kalimat aja, bukan nama negara juga, tetapi di nama kita juga. Di nama kita juga digunakan huruf kapital di awalan nama kita atau nama depan ya. Terus lanjut lagi, yang keempat itu ada tanda seru. Nah, ada yang tahu kan tanda seru? Ya, tanda seru bukan berarti kita main-main seru, bukan kayak gitu. Jadi yang keempat itu ada tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. Contohnya nih kayak jangan ribut. Nah, itu kan memerintahkan untuk diam atau jangan ribut. Nah, jadi jangan ribut. Nah, jadi tanda seru itu bentuknya kayak huruf I tapi kebalik. Nah, itu tanda seru. Sudah tahu semua pastikan sama tanda seru. Nah, terus contohnya lagi, ayo sini duduk. Nah, itu merintahkan seseorang untuk duduk. Nah, jadi diakhiri dengan tanda seru seperti itu, ngerti ya? Nah, yang terakhir ini atau yang kelima ini adalah kata atau tanda tanya. Yang pasti udah tahu semua kan? Coba tanda tanya itu bentuknya kayak mana? Iya, bener banget kayak gantungan baju, kayak hanger. Tapi ya di bawahnya dikasih titik. Nah, jadi yang mau lihat jelasnya itu ada di bukunya, bisa dilihat. Oke. Nah, jadi tanda tanya ini digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bertanya, sifatnya bertanya.
Misalnya udah makan belum? Gitu. Udah minum belum? Nah, apakah sudah mandi belum? Nah, ini anak-anak udah mandi semua belum? Udah dong, masa belum mandi? Nah, jadi di setiap kita bertanya, kalau kita menulis diakhiri dengan tanda tanya yang dimana bentuknya tadi seperti gantungan baju atau bentuk hanger. Pinter anak-anak bapak sekarang ini. Oke, semuanya udah paham kan? Nah, sekarang bapak mau lihat udah sampai mana pemahamannya. Jadi, bapak akan kasih latihan untuk menulis tanda bacanya. Oke? Jadi latihannya buatlah suatu kalimat bebas tentang apa aja. Yang bebas tentang apa aja yang ada tanda bacanya. Oke, itu aja dulu. Kerjain sendiri-sendiri ya. Jangan ribut. Ya, gantian Bapak mau ke kakak kelas kalian ya. Bapak mau pantau kakak kelas kalian dulu. Jangan ribut ya. Oke, gimana murid kelas 5? Udah baca yang sudah Bapak perintahkan tadi? Oke. Kalau udah akan Bapak jelaskan kembali biar lebih paham lagi, biar pinter anak-anak Bapak ya. Nah, pertama Bapak akan menjelaskan organisasi yang ada di sekolah. Nah, jadi yang di sekolah kita tuh ada 3 organisasi koperasi, terus ada usaha kesehatan, sama ekstrakurikuler. Nah, jadi pertama akan Bapak jelaskan tentang koperasi. Nah, em, yang pasti udah tahu semua kan tentang koperasi kan. Ayo, koperasi itu tempat apa? Iya bener, tempat jajan. Pinter. Tapi selain sebagai tempat jajan, koperasi juga itu tempat kita bisa membeli misalnya seperti buku, alat tulis, penggaris, pena, pensil, seperti itu di koperasi. Nah, terus selain itu kita juga bisa beli baju, beli seragam. Nah, seragam kita ini, seragam sekolah diambil sama belinya di koperasi. Nah, jadi kebutuhan sekolah itu ada di ruang koperasi. Nah, yang dimana di ruang koperasi ini dijaga sama guru-guru atau yang sering kita sebut dengan guru-guru tata usaha. Jadi yang jagain tata usaha atau koperasi seperti itu. Nah, yang kedua tadi ada usaha kesehatan kata Bapak tadi. Atau yang sering kita sebut namanya UKS. Nah, Bapak rasa kayaknya semuanya udah tahu deh sama UKS. Jadi UKS ini digunakan untuk misalnya ada yang sakit akan diobatin ke ruangan UKS. Di UKS juga ada obat-obatan yang bisa nyembuhin penyakit atau sakit. Misalnya di kelas nih ada anak-anak badannya panas atau demam, dikasih obat biar sembuhan, biar bisa ikut pelajaran lagi. Terus misalnya lagi ada yang olahraga di lapangan, terus jatuh. Nah, jadi bisa diobatin ke UKS, dibersihin pakai alkohol, terus diobatin sama betadine. Bapak rasa udah paham ya sama UKS. Apalagi yang sering lari-larian jatuh pasti ke UKS terus itu. Nah, terus yang ketiga itu ada namanya organisasi ekstrakurikuler. Ya, Bapak rasa udah tahu semua ya, yang dimana sering kita sebut dengan eskul. Nah, jadi eskul di sekolah kita ini banyak, ada dari basket, drum band, futsal, terus apalagi atletik, terus ada pramuka gitu kan. Nah, jadi eskul ini fungsinya untuk mengembangkan bakat anak-anak sekalian supaya bakatnya keluar dan bisa dikembangkan dan jadi nilai tambah untuk anak-anak sekalian. Nah, itu tadi yang ada di sekolah. Nanti akan Bapak lanjutin lagi ke organisasi yang ada di masyarakat. Sebelum itu, Bapak mau kasih latihan dulu nih. Nah, tuliskan 3 contoh organisasi di sekolah. Nah, udah tiga itu dulu aja. Ya, itu di buku latihannya nanti dikerjain di buku latihannya. Nanti kalau udah bakalan Bapak periksa satu persatu. Nah, kalian tulis dulu ya. Nanti kalau sudah bakal Bapak periksa lagi. Nah, sekarang Bapak mau ke kelas 4 dulu. Nah, jadi mau Bapak cek dulu dari kelas 4-nya gimana. Oke? Nah, jangan ribut ya kerjain tadi soalnya.
Oke, baiklah. Bagaimana untuk kelas 4? Apa latihannya udah selesai? Wih, udah. Keren. Hebat anak-anak Bapak ini. Oke, silakan kumpulin ke meja Bapak sekarang. Yang kelas 5 gimana? Udah selesai? Udah juga. Keren. Padahal barusan Bapak kasih latihannya. Udah selesai juga. Hebat, keren-keren. Bapak bangga sama kalian, nak. Yuk, silakan untuk kelas 4 sama kelas 5 dikumpulin ke meja Bapak. Oke, latihannya Bapak periksa dulu ya. Untuk murid kelas 4 yang misalnya ada pelajaran yang nggak dimengerti, boleh dipertanyakan sama kakak kelasnya, sama kelas 5 ya, sama kakak kelas 5. Dan jangan ribut ya, sembari Bapak lagi koreksi latihan kalian. Oke? Silakan kalau mau ditanya ke kakak kelasnya, silakan. Oke. Oke, ini semuanya udah Bapak periksa satu-satu. Semuanya bagus, pinter, hebat. Semua murid-murid Bapak ini hebat. Tepuk tangan dulu coba untuk kita semua yang ada di sini. Keren-keren. Hebat, Bapak bangga sama murid-murid Bapak ini. Ya udah, pelajaran hari ini sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutin lagi di hari yang akan datang untuk kelas 4 dan kelas 5. Nah, semuanya hebat, pinter. Pinter, Bapak bangga. Yuk tepuk tangan lagi untuk kita semua yang ada di sini. Sip, keren. Nah, jadi sebelum Bapak akhiri pelajaran hari ini, kita tepuk tangan lagi. Keren, Bapak bangga sama kalian. Oke, kayak di awal tadi sebelum kita akhiri pelajarannya, kita baca doa dulu. Masa di awal kita baca doa, di akhir kita nggak baca doa gitu kan? Nah, yuk, siapa yang pimpin doa tadi, dipimpin lagi doanya. Yuk. Oke, udah selesai doanya. Pelajaran hari ini sampai sini dulu ya. Kurang dan lebih Bapak mohon maaf. Kalau ada salah kata ya tolong dimaklumin ya. Tolong dimaafkan. Baiklah, terima kasih. Sampai sini aja pelajaran kita lagi. Pelajaran kita akan lanjut di hari yang akan datang lagi. Bapak akhiri dengan selamat siang. Baiklah, kurang dan lebih itu tadi adalah video simulasi pembelajaran kelas rangkap yang sudah saya laksanakan. Masih banyak kekurangan di video ini, maka dari itu harap dimaklumi karena belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Tapi semoga yang sudah saya laksanakan ini sudah semaksimal mungkin. Baiklah, itu saja dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku. Saya mohon dimaafkan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih.